Selamat pagi, siang, sore, malam, kaum Bauker dimanapun Anda berada, yang budiman, yang saya hormati dan saya banggakan. Dari ujung dunia wetan, kalian kidul kulon. Gimana keadaannya hari ini? Baik-baik saja atau masih hati sedang terluka? Anjay. Kali ini gue bakal recap alur cerita film Tag Teacher, menceritakan tentang mengadu kekuatan antara geng-geng di sekolah. Bang, kok jarang upload sih? Bang, kok lama uploadnya sih? Kalian pengen tahu ya? Nih, lihat rasanya. Anjing banget. Udah lihat kan? Intro. Scene pertama kita diperlihatkan seorang pria yang sedang bertarung melawan anak-anak penguasa sekolah yang bernama Na Daiki. Kejadian ini adalah kejadian masa lalu saat dia SMA, dan pertarungan pun dia menangkannya. Waktu pun meloncat ke 7 tahun kemudian, yang dimana Sina ini sedang mencari tempat tinggal di sebuah apartemen. Dan scene pun berpindah ke sekolah, yang di sana ada seorang guru yang sedang dipukuli dan dianiaya oleh siswanya sendiri. Dan disinilah semuanya akan dimulai. Di sini pun guru-guru telah dikumpulkan dan dimarahi oleh kepala sekolah karena mereka ini dianggap tidak bisa menggurui siswa. Dan lahirlah peraturan yang baru. Jika siswa itu melakukan kekerasan, bisa dibilang auto-kick lah dari sekolah. Sehingga jalan keluarnya mereka harus mencari guru baru untuk mengajar siswa-siswa nakal tersebut. Dan di sini ada seorang pria yang sedang memberi sedikit pelajaran kepada siswa sekolah itu. Siapakah dia? Kita akan tahu. 사라져! 네. Setelah mereka mencari guru yang baru, tidak disangka ternyata guru barunya ini si Na Daigi. Yap, dia adalah bos gangster di SMA masa lalunya dan diperkenalkan oleh kepala sekolah kepada guru yang lain. Di hari pertamanya mengajar, si guruna ini sudah bisa mengendalikan kelas 3 dan kelas 4, yang dimana kelas-kelas ini paling ditakuti di sekolah oleh guru-guru pengajar, karena kelas-kelas ini bisa disebut kelas paling nakal di sekolah. Setelah pelajaran selesai, siswa nakal itu pun akan melakukan pemalakan kepada guruna, yang dimana mereka akan menyeting seolah-olah si cewek ini dilecehkan oleh guruna, dan mereka akan merekam semua kejadian itu sehingga bisa ditukar dengan uang. 와우, 교통사고에 성추행까지 하시네. Alih-alih berhasil, ternyata rencana mereka pun harus gagal karena ada seorang pria yang merebut HP-nya dan menghapus rekaman itu. Dia bernama Jeong Nam Hon. Ya, bisa dibilang dia ini adalah murid paling berani dan paling hebat lah di sekolah itu. Jadi mereka ini segan kepada dia dan takut kepadanya gitu. 그만 가보겠습니다.
Setelah kejadian itu, di sini pun dia penasaran dengan si Namhon dan menanyakan banyak hal tentang si Namhon kepada guru yang lain, dan dijawab oleh Guru Chi yang menjelaskan asal-usul si Namhon ini. 정남은 혈액형 B형, 키 180, 몸무게 68. 그 녀석이 꽤 잘합니다. 중학교 Sedangkan di kelas, kedua pria ini mengganggu si Yerin. Nah, si Yerin ini adalah orang yang disukai oleh si Namhon. Alih-alih seperti itu, ternyata mereka ini ingin mengeluarkan si Namhon dari sekolah. Karena dia adalah penghalang terbesar untuk menguasai sekolah tersebut. Dan terjadilah adegan baku hantam si Namhon melawan si pengganggu tersebut, yang mengakibatkan dia harus dikeluarkan dari sekolah. Namun, hal itu dipertimbangkan kembali karena Guruna meminta kesempatan satu kali lagi untuk si Namhon. Jika berkelahi lagi, si Guruna ini pun akan ikut keluar. Ya bisa dibilang dia ini menjaminkan dirinya untuk si Namhon ini, men. 기회를 한 번 더 주시죠. 경무부장 선생님, 지금 나대기 선생님이 제재했다고 편드시는 거예요? Setelah pulang dari tugasnya mengajar, dia pun melihat murid wanitanya sedang dimarahi oleh pengunjung toko yang mabuk. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menuntaskannya. 뭐야 이 새끼야 너 엄마 Shin pun berpindah ke Guru Chi yang sedang mencari informasi tentang si Guruna ini untuk membongkarnya di depan guru yang lain. Karena si Guru Chi ini merasa cemburu gebetannya yaitu Guru Ho ternyata menyukai Guruna, yang akhirnya semua guru di situ kesal mendengar cerita dari Guru Chi ini tentang masa lalu dari Guruna. 나대기라고 기억하냐? 고등학교 때 어땠는데요? 무명고 전설의 일진탑! 어제 그 정남훈이하고 백진한 애들이 싸움을 하게 된 것도 다 나대기 선생 때문이었다고 하네요. 안 그래요, 나 선생? 저 먼저 들어갈게요. Lagi-lagi Guruna pun ditabrak oleh murid wanitanya yang bernama Lee Kyung-eun, dan di sini dia akan memberitahu bahwa geng Namhon dan Gwangkuk ini akan bertarung untuk melihat siapa yang terkuat. Tanpa pikir panjang, si Guruna pun menghampiri Namhon untuk memberikan sedikit peringatan kepadanya. Namun peringatan itu tidak dihiraukan. 그런 거 아니에요. 너 이번 일에 끼면 진짜 안 된다. 네가 끼면 싸움이 너무 커져. 쌤, 지난번에 태양 막아주신 거 고마운데 그거 공과력방 막은 거랑 주고받았다고 쳐요. 이제 쌤이랑 저랑 서로 빚진 거 없으니까. Pertarungan pun akan segera dimulai, dan di sekolah, si Guru Chi dan si kepala sekolah ini rusuh bet anjim. Ternyata mereka akan melihat pertarungan muridnya sendiri, dan mereka pun bersiap-siap pergi ke sana untuk merekam dan menyaksikan sendiri pertarungan antara murid ke muridnya. Bangke nggak tuh? Setelah menunggu lama, akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Saat pertarungan terjadi, datanglah Guruna untuk melerai keadaan. Tapi malah Guruna lah yang diserang oleh murid-murid itu. Namun di sini si Namhon pun gak terima kalau gurunya diserang, bro. Akhirnya si Guruna dan si Namhon ini melawan mereka. Jadi bingung gua. Oh, mungkin si Guruna ini dianggap mengganggu urusan mereka. Jadi ya mereka tidak terima sehingga terjadilah seperti ini. 지금부터! 누구든 선생님 털끝 하나라도 건드는 새끼는 내 손에 죽는다. 이제 좀 밸런스가 맞겠는데? 저 이제 좆됐어요. 예린이랑 잘 되고 있었는데.
Dan kejadian ini pun disaksikan oleh guru yang lain yang mengakibatkan guruna ini harus dikeluarkan dari sekolah sesuai dengan kesepakatan di awal masuk tadi, bro. Gimana endingnya? Menggantung bukan? Bingung? Sama. Di sini gue sebagai penonton kesel banget. Kenapa? Karena si guruna ini kenapa nggak dipertahanin di sekolah gitu, bro? Karena kan dia seenggaknya udah bisa menaklukkan kelas paling nakal di sana. Ya seenggaknya dikasih reward lah gitu, diperpanjang kontrak ya apa kayak. Tapi kan di sini enggak. Tapi itu balik lagi sih dengan komitmennya di awal. Jadi gue capek ngebacot terus dari tadi, anjing. Udah dulu capek. Subscribe, like, comment, share. Salam jomblo Indonesia. Goodbye, dadah.